Haleluya. Berapa banyak yang diberkati oleh Ibu Munte? Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengarkan dari Ibu Munte tadi bahwasanya hidup kita jangan didikte oleh persoalan kita, tapi kita yang menang atas persoalan hidup kita. Karena Roh Kudus yang ada di dalam kita lebih besar dari segenap roh yang ada dalam dunia ini. Kalau kita buka Injil dari buku Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 27, saya bacakan kepada Bapak Ibu Saudara. Dikatakan setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh karena didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga runtuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Semua orang, termasuk kita anak-anak Tuhan, pasti akan mengalami hujan dan banjir suatu saat. Bukan hujan dalam arti kata badani, tetapi seperti firman Tuhan Ibu Munte tadi, semua kita pasti akan mengalami persoalan. Tuhan tidak pernah menjanjikan satu hidup yang bebas masalah, tetapi Dia berjanji Dia tidak pernah meninggalkan kita, dan Dia tidak pernah membiarkan kita. Lewati lembah kekelaman, kita tidak perlu takut bahaya, karena Tuhan beserta dengan kita. Dan seperti ayat firman Tuhan yang kita baca dalam Matius 7 tadi, kuncinya supaya kita dapat menang adalah kita menjadi pelaku firman. Amin. Seperti Ayub yang sudah kita dengarkan dari Ibu Munte, bukan karena dia berdosa maka dia dapat masalah, justru karena Tuhan percaya kepada dia. Amin. Lihatlah hambaku Ayub itu. Setelah diambil pun semuanya, Tuhan percaya dia tidak akan meninggalkan Tuhan. Amen. Kiranya pada malam ini seluruh GKI Makassar menjadi orang-orang yang dapat dipercayai oleh Tuhan. Amen. Apapun yang datang, saudara tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Amen. Saudara akan terus melayani Tuhan. Lebih kuat lagi amennya. Karena hujan dan banjir pasti datang. Baik bagi orang yang melakukan firman, baik bagi orang yang tidak melakukan firman. Tapi kalau kita tidak melakukan firman, kita seperti orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Kalau persoalan itu datang, kita akan roboh. Tetapi kalau kita melakukan firman, datang pun hujan, datang pun banjir, kita tetap tegak berdiri. Bahkan seperti Ayub, kiranya 2 kali lipat berkat Tuhan, lipat berkat kita. Bersama berkat rohani, kita dibentuk menjadi lebih seperti Yesus. Amin. Nah, saudaraku yang terkasih, saya percaya sungguh-sungguh semua kita bisa melakukan firman Tuhan. Amin. Jadi kalau kita ada di dalam masalah, maju terus, jangan kita goncang iman kita. Sebaliknya kalau orang ada di dalam masalah, jangan kita hakimi. Coba bilang dulu sama kiri kanan, kalau kau nanti dalam masalah, saya tidak menghakimi engkau. Lalu kedipkan mata sama dia, nggak boleh pula kedip mata ya. Kalau itu senyum saja sama dia, katakan, kalau saya dalam masalah, kamu pun jangan hakimi saya. Siapa hakim satu-satunya? Hanya Tuhan Yesus. Bagian Tuhan menghakimi, bagian kita mengasihi. Jangan kita seperti sahabat-sahabat Ayub yang menuduh, yang ada menghakimi tadi. Itu namanya seperti yang dikatakan Ayub, penghibur sialan. Saya dan saudara bukan penghibur sialan. Seperti yang dialami Ayub itu serangan setan, bukan karena dosanya. Dan karena Tuhan percaya dia bisa menang, dan memang dia menang. Saudara pemenang. Karena saudara lebih daripada pemenang. Betul-betul digenapi oleh 28, 29 tadi, mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, pada malam ini saya mau menyampaikan kepada saudara, karena kita tahu bahwasanya hidup kita tidak didikte oleh persoalan kita, maka mari kita maju terus mengerjakan perkara besar bagi Tuhan. Amen. Saudaraku, sadar atau tidak sadar, saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan, kita selalu berada di dalam perang rohani. Baiklah kita sadar, dan mari kita berperang di pihak Tuhan. Amen. Karena berperang di pihak Tuhan itu artinya kita pasti menang. Amen. Senang nggak kalau ujian dijamin lulus? Amen. Kalau udah dijamin lulus, ya ikuti saja. Demikian kalau perang. Kalau
pasti menang. Jadi seberat apapun arena peperangan, maju saja, saudara pasti menang. Kemenangan kita dijamin oleh Tuhan. Jangan kita memilih untuk tidak mau ikut berperang, ya. Jangan kita memilih untuk diam saja. Dan yang saya maksudkan di sini adalah perang rohani, saudara. Karena seperti yang dikatakan buku Efesus 6, kita tidak pernah berperang melawan darah dan daging. Artinya melawan manusia manapun. Tapi peperangan kita adalah melawan roh-roh jahat di udara. Penguasa-penguasa gelap di udara. Saudaraku, kalau ada deklarasi perang ya, dalam dunia ini, itu tidak bisa dianggap enteng. Negara manapun yang mendeklarasikan perang terhadap negara lain, itu harus dianggap serius. Nah, apalagi kalau Tuhan sendiri, Tuhan semesta alam, mendeklarasikan perang. Sekali lagi, biar kita ikut berperang di pihak Tuhan. Jangan menonton dan diam saja. Saya bacakan satu kisah mengenai bangsa Israel dari buku Hakim-Hakim pasalnya keempat. Saya baca dari ayat 2 sampai 3. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Bagaimana saudaraku? Berseru. Sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Jadi orang Israel ini ditindas oleh seorang bernama Jabin dan Sisera selama 20 tahun. Lalu mereka berseru kepada Tuhan dan Tuhan selalu menjawab seruan umatnya. Apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan kemudian mendeklarasikan perang terhadap Jabin dan Sisera. Dan kita membaca hal itu dari nyanyian Deborah, Hakim-Hakim pasal 5 ayat 4. Tuhan, ketika engkau bergerak dari Seir, ketika engkau melangkah maju dari daerah Edom, bergoncanglah bumi, tirislah juga langit, juga awan tiris airnya. Perhatikan baik-baik. Ketika Tuhan mendeklarasikan perang terhadap musuhnya, alam semesta ikut berperang di pihak Tuhan. Kenapa alam semesta tunduk kepada Tuhan? Bumi bergoncang. Artinya gempa bumi. Kalau gempa bumi, kaki ini tidak stabil. Kaki musuh mereka tidak bisa stabil. Tirislah langit, awan tiris airnya. Ini luar biasa. Langit pun ikut berperang bersama Tuhan. Bahkan dikatakan ada kabut yang membuat musuh susah melihat. Ada hujan, sehingga kereta musuh itu akan terjebak di dalam lumpur. Tanahnya becek oleh air hujan. Saudaraku, sekali lagi mari berperang di pihak Tuhan. Pada ayat yang kelima, Hakim-Hakim 5 ayat 5, gunung-gunung yakni Sinai bergoyang di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan Allah Israel. Gunung-gunung pun bergoyang. Kalau terjemahan aslinya dalam bahasa Inggris dikatakan melted, meleleh. Musuh berusaha sembunyi di gunung, ya supaya bisa menyerang dengan tiba-tiba. Tidak bisa sembunyi lagi karena gunung-gunung pun meleleh. Tidak ada yang tersembunyi dari hadapan Tuhan. Kalau dalam ayat yang ke-20, Hakim-Hakim 5 ayat 20 dikatakan, dari langit berperang bintang-bintang, dari peredarannya mereka memerangi Sisera. Pada zaman dahulu, orang mencari arah melalui petunjuk bintang di langit. Tapi bintang di langit pun kacau, berperang bersama dengan Tuhan. Sehingga mereka mau mencari arah petunjuk di langit, tidak bisa. Bintang-bintang di langit membuat Sisera, Yabin musuh Tuhan, tidak bisa mengetahui arah. Dalam ayat 21 dikatakan Hakim-Hakim 5, sungai Kison menghanyutkan musuh. Kison, sungai terkenal dari dahulu kala itu, majulah sekuat tenaga hai jiwaku. Sungai pun berperang di pihak Tuhan. Apa musuh melewatinya, dihanyutkannya mereka. Jadi sebenarnya saudaraku, sangat sukacita berperang di pihak Tuhan. Amin. Saudara sukacita melayani Tuhan. Amin. Kapan kita mendapat satu kewahyuan, jangan pernah lupakan. Seperti kalau kita diajari sekolah dasar, sudah diajari 1 tambah 1 sama dengan 2. Apa pun terjadi 1 tambah 1 2. Kalau ada orang lain bilang 1 tambah 1 3, nggak mau kita percaya. Ada men? Demikian sekarang kita diajari berperang di pihak Tuhan, sangat sukacita karena pasti menang. Kalau ada orang lain bilang, ya berhenti ikut Tuhan, jangan melayani lagi, capek berperang di pihak Tuhan, jangan mau percaya. Betapa bodohnya kita kalau kita percaya 1 tambah 1 sama dengan 3. Itu kebohongan, itu dusta. Itu juga kalau ada ucapan yang datang dari setan yang tidak sesuai firman Tuhan ini, jangan mau percaya. Haleluya. Jadi sangat sukacita berperang di pihak Tuhan, tapi sebaliknya, perhatikan baik-baik, sangat mengerikan berperang melawan Tuhan. Tidak mungkin menang. Alam pun tahu itu, maka alam berperang dengan Tuhan. Dan Israel tahu itu, sebabnya mereka berperang di pihak Tuhan.
Mari saya bacakan dari Hakim-Hakim 5 ayat yang kedua. Karena pahlawan-pahlawan di Israel siap berperang. Karena bangsa itu menawarkan dirinya dengan sukarela. Bagaimana saudaraku? Sukarela. Sukarela. Menawarkan dirinya dengan sukarela. Katakan sukarela. Sukarela. Pujilah Tuhan. Amin. Jadi tidak ada yang harus mengemis pada bangsa Israel. Mari berperang di pihak Tuhan. Tidak ada. Tidak ada yang harus menggerakkan mereka. Mereka menawarkan diri mereka dengan sukarela. Saudara pun menawarkan diri saudara untuk berperang di pihak Tuhan, untuk melayani Tuhan dengan sukarela. Kurang peradaannya. Sekali lagi, adakah kita di sini yang demikian? Katakan amin. Kita berperang melawan daging, melawan dosa, melawan ikatan-ikatan setan, melawan depresi, melawan ketakutan, juga melawan semua pekerjaan setan di dalam gereja, perpecahan, gosip, fitnah, melawan kenajisan, melawan pemberontakan, melawan semua kuasa-kuasa iblis. Dan kita pasti menang. Asalkan kita tidak berhenti berperang. Asalkan kita tidak menyerah. Hanya itu saja. Asalkan kita tidak diam dan menonton dan mencari aman. Jangan saudara, pun sudah akhir zaman. Kedatangan Tuhan Yesus, saudara, terus semakin dekat setiap hari. Mari kita wait, watch, work, ya, berjaga-jaga dan bekerja nanti kedatangan Tuhan kedua kali. Nah, ada satu contoh dalam kisah ini, di mana ada satu, ya, suku. Mereka tidak mau ikut berperang. Namanya suku Meros. Mereka diam saja. Lalu apa kata Tuhan mengenai respon mereka itu? Mari kita baca dari Hakim-Hakim pasal 5 ayat yang ke-23. Saudara dapat? Hakim-Hakim 5 ayat 23. Kita baca sama-sama. Yang suka cita katakan amin. Oke, kita baca Hakim-Hakim 5 ayat 23 sampai 23. Ya. Kutuklah kota Meros, firman oleh Tuhan. Kutuklah harta lisan penduduknya, karena mereka tidak datang membantu Tuhan sebagai pahlawan. Kenapa Meros dikutuk? Bukankah Meros tidak melakukan dosa yang parah? Tetapi mereka dikutuk oleh sebab mereka tidak aktif, mereka diam, mereka tidak berbuat apa-apa, mereka menonton saja. Selalu ada perang rohani di sekitar kita. Ini bukan saatnya untuk berdiam diri seperti Meros. Ini bukan saatnya untuk menonton. Ini bukan saatnya apalagi untuk menyerah. Kita harus bangun, bangkit, maju, berdoa dan melakukan apa yang bisa kita lakukan. Kalau Tuhan tidak ada area abu-abu, saudaraku, kita harus membuat pilihan. Matius 12 ayat 30 berkata, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Jadi kalau diam saja tidak mengumpulkan, di mata Tuhan itu mencerai-beraikan. Tuhan Yesus berkata, jangan diam saja. Kita tidak mau kalau kita kemudian jadi seperti Meros kutuk datang pada kita. Dan itu bukan kehendak Tuhan. Tuhan mau memberkati kita. Biar kita juga dengan sukarela menawarkan diri kita untuk menyatakan terang Tuhan, menyatakan Injil Tuhan, menyatakan damai Tuhan, menyatakan keselamatan daripada Tuhan. Bilang bersama kiri kanan, ini bukan saatnya untuk berdiam diri. Ini saatnya untuk bekerja bagi Yesus. Yang setuju katakan amin. Saya percaya di sini tidak ada yang penakut. Tidak ada yang mau cari aman. Ini adalah orang-orang pahlawan-pahlawan perang surga. Kurang amin. Kalau tadinya demikian, sekarang tidak lagi. Tidak ada lagi. Amin. Saudara bilang, tapi bagaimana melawan arus dunia yang begitu jahat? Kalau saya berperang di pihak Tuhan kan artinya saya harus berdiri sendirian. Betul. Tapi sebenarnya saudara tidak sendirian. Walaupun hanya berdua dengan Tuhan, dan 1.000 orang menentang saudara, atau 10.000 menentang saudara, tetap saudara lebih hebat. Kenapa? Karena Tuhan di pihak saudara. Ayat-ayat yang kita baca tadi sudah membuktikan Tuhan tidak bisa kalah. Tuhan tidak pernah kalah dan tidak akan pernah kalah. Saudara dan Tuhan adalah mayoritas. Dengan mata dunia, saudara dengan Tuhan minoritas. Dan mayoritas lain tidak setuju dengan saudara. Mayoritas lain mengatakan saudara sok alim, saudara sok kudus, saudara sok benar. Tapi saudara tahu memang itulah kebenaran firman. Dan saudara seperti Daniel berani berdiri sendirian, seperti Sadrak, Mesak, Abednego yang tetap taat kepada Tuhan walau nyawa menjadi resikonya. Seperti Esther yang berkata kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Sehingga saudara betul-betul
menjadi history maker di generasi saudara saat ini. Lihatlah itu saudara lakukan dimanapun Tuhan menempatkan saudara. Apakah sebagai ibu rumah tangga, apakah sebagai siswa, mahasiswa, pegawai, apa saja, atau sebagai bos pimpinan, lebih lagi tanggung jawab saudara lebih besar. Tidak ada yang kebetulan. Saudara harus berperan di pihak Tuhan, harus melaksanakan panggilan Tuhan dalam hidup saudara dimanapun Tuhan telah meletakkan saudara. Walau sekeliling saudara jahat, walau saudara harus melawan sendirian arus dosa, walau sekeliling saudara gelap, justru di situ saudara perlu menyatakan terang di tengah-tengah kegelapan. Menyatakan kebenaran. Mereka tidak bisa melihat Tuhan. Mereka hanya bisa melihat Tuhan melalui hidup saudara, perkataan saudara, tindakan saudara, ya keputusan saudara. Jelas di mana saudara berdiri. Saudara tidak mau bohong, saudara tidak mau bergosip, saudara tidak mau najis, saudara tidak mau korupsi. Saudara berperang di pihak Tuhan. Ada amin? Beranikah saudara? Berani. Saudara bayar harga. Mungkin saudara dikucilkan, mungkin saudara akan difitnah, mungkin saudara dimusuhi, mungkin saudara disalah mengerti, mungkin saudara bahkan dihakimi seperti Ayub. Dan terjadi hal-hal yang tidak saudara mengerti, ya sama seperti yang terjadi pada Ayub. Dia sudah buat baik, justru tidak masuk dalam kesulitan. Begitupun maju terus. Seperti dikatakan Ibu Mutia tadi, ombak tadi pun ada batasannya. Jadi semuanya yang terjadi yang sangat sulit tidak melebihi kekuatan kita. Dan ada waktu kadaluarsanya. Bagian kita tidak menyerah, pegang Tuhan, kebenaran Tuhan. Setiap kali untuk itulah saudara dipanggil Tuhan. Satu orang di tengah-tengah seluruh yang jahat, di tengah-tengah lingkungan yang sangat berdosa. Supaya apa? Supaya murka Tuhan tidak dicurahkan atas lingkungan itu, atas orang-orang itu, atas masyarakat itu, atas daerah itu, atau atas gereja itu. Kalau saudara buka dalam buku Yehezkiel 22, itu perikop judulnya adalah dosa-dosa Yerusalem. Yerusalem sebenarnya lambang rumah Tuhan. Dan disitu dijelaskan dalam Yehezkiel 22 betapa jahatnya, ya, dan betapa dahsyatnya dosa pada saat itu. Tapi apa kata Tuhan? Ayat 30 dan 31 Yehezkiel 22 saya baca. Atau mari sama-sama kita baca. Amin saudara. Yehezkiel 22 ayat 30 sampai 31. Saudara bersemangat? Amin. 1, 2, 3 ya. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok. Aku yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Maka aku mencurahkan gerahku atas mereka dan membinasakan mereka dengan api kemurkaanku. Kelakuan mereka ditimpakan atas kepala mereka. Demikianlah firman Tuhan. Kita tidak mau itu terjadi atas keluarga kita, atas orang-orang kita kasihi yang belum mengenal Tuhan, yang melakukan kejahatan. Kita tidak mau itu terjadi apalagi atas gereja kita, atau dimanapun Tuhan meletakkan kita, di tempat kita bekerja, di tempat kita studi. Kalau itu semua jahat, lalu murka Tuhan turun. Saudara berkata Tuhan Allah pengasih, betul, tapi Tuhan juga adil. Setiap dosa harus dihukum saudaraku. Dan Tuhan itu juga kudus. Itu sebabnya dia mencari orang yang mau berdiri membela. Saudaralah orangnya. Saudaralah orangnya. Jangan saudara nggak mau, bisa datang soal itu, nanti kalau sendirian aku difitnah. Lalu murka Tuhan turun. Jangan, kita mau. Kita bangun bangkit dan berdiri. Selamatkan daerah saudara, dimanapun Tuhan menempatkan saudara. Selamatkan famili saudara. Selamatkan teman-teman saudara. Selamatkan rekan-rekan saudara. Nah, kalau ada kelompok sel yang tidak baik, saudara jadi terang di kelompok sel itu. Tapi saya percaya semua kelompok sel baik. Maksud saya adalah kapanpun dan dimanapun, walau semua orang jahat, bahkan kejahatan dianggap sebagai kebenaran, saudara tidak mau goyang. Saudara berkata yang jahat tetap jahat, yang benar tak benar. Dan saudara aku itu jahat, ini yang benar, ikut yang benar. Kalau orang bilang, oh kalau kau begitu, kau akan hancur. Tidak, saya tidak bisa hancur. Karena Tuhan beserta saya berperang di pihak Tuhan. Akan datang sampai Tuhan menyatakan kebenaran saya dan hak saya seperti dia. Saudara itu sekali lagi, jangan takut, jangan diam saja. Karena takut atau karena egois, tidak mau diganggu kenyamanan saudara. Tuhan tidak menyukai sikap seperti itu, yang mementingkan diri sendiri. Ya sebelum Tuhan Yesus mati, doanya adalah bukan kehendakku jadi Bapa, tapi kehendakmu. Dan Tuhan tidak menyukai sifat penakut. Bahkan di dalam Wahyu 21 ayat 8 dikatakan, Wahyu 21 ayat 8, tetapi orang-orang penakut, orang apa saudaraku? Orang-orang penakut, orang-orang tidak
tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Semua apa? Pendusta. Mereka akan mendapat bagi mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi jangan berbohong, iya aku melayani, tapi tidak melayani. Jangan. Ya, dan jangan menyebarkan dusta dalam gereja. Dusta itu termasuk gosip, termasuk fitnah, membicarakan orang lain. Jangan ada. Tuhan tidak suka itu. Dan sekali lagi yang pertama dikatakan penakut. Jangan takut. Jangan ada di antara kita penakut. Kita semua kiri kanan. Jangan jadi penakut. Jadilah pemberani. Ada Roh Kudus dalam kita. Yang setuju katakan amin. Kita bisa berkata dulu. Kalau saudara tahu itu benar, karena hati nurani kita ini sudah diterangi oleh firman dan Roh Kudus. Amin. Asal saja kita tidak mengeraskan hati, kapan satu kebenaran disampaikan, kita tahu itu benar. Amin. Sebaliknya kapan satu kapan satu ketidakbenaran disampaikan, kita pun tahu itu tidak benar. Tidak masalah siapa yang menyampaikannya, bahkan dari mana. Kalau perlu dari mimbar pun. Kalau saya menyampaikannya, hari ini saya bilang dari mimbar, semuanya saudara boleh merokok. Walaupun saudara diam di situ, tapi hati nurani saudara tahu, itu tidak benar. Amin. Betul? Amin. Jadi tidak perlu kita bingung-bingung, ada firman, ada Amin. Amin. Nah kalau saudara dengar dari mulut saya, tidak perlu karena takut sama saya, lalu saya ibadahin semua beli rokok. Itu hal yang sangat menggelikan. Justru saudara perlu siap firman ini, saudara datangi saya, Ibu Pendeta, Ibu ada dalam pengaruh obat-obatan ya. Atau saya perlu doakan Ibu, begitu, karena Ibu bilang tadi bertentangan dengan firman. Atau kalau saudara tidak punya kesempatan untuk mengatakan itu kepada saya, saudara pulang ke rumah, jangan beli rokok, doakan saya. Ya, karena doa saudara bisa jadi nanti tengah malam saya bertobat, habis siap persoalannya, saya minta ampun kepada Tuhan. Tapi bayangkan kalau karena takut pada saya, saudara beli rokok rame-rame. Lalu nanti malam saya bertobat, urusan saya selesai, saudara kemana? Saudara mengerti? Yang mau saya sampaikan, walaupun mungkin tidak begitu bagus saya menyampaikannya, tapi yang sebenarnya mau saya sampaikan, jangan takut kepada manusia. Yang perlu kita takuti adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang berkuasa atas kita. Dan Galatia 1 ayat 10 jelas mengatakan, jadi bagaimanakah sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mencoba, berarti baik-baik, belum dibuat, masih sikap hati. Sekiranya aku masih mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Dan di dunia ini nggak ada tengah-tengah. Kalau bukan hamba Kristus, hamba siapa? Jangan pilih hamba Kristus. Pilih kebenaran. Pilih firman. Pilih berperang di pihak Tuhan. Mulai hari ini semua bebas, tidak ada takut pada manusia. Saudara hamba Kristus, saudara hamba kebenaran. Kekudusan yang dalam saudara, di dalam saudara lebih besar dari semua roh yang ada di dalam dunia ini. Saya sudah berkata, tapi saya nggak sekolahan, tapi saya lebih miskin, tapi saya ini. Saudara ucapkan semua kelemahan saudara. Saudaraku, nggak ada manusia yang nggak punya kelemahan. Tapi sebenarnya nggak ada manusia tanpa kelebihan. Tuhan ciptakan kita punya kelemahan-kelebihan, dan Tuhan satukan kita dalam satu tubuh Kristus untuk saling melengkapi. Masing-masing kita punya bagian kita. Masing-masing kita tidak ada yang kebetulan. Kalau saudara lihat di dalam Alkitab, sepanjang kita tahu siapa kita di dalam Tuhan dan siapa Tuhan di dalam kita, apapun status sosial ekonomi kita, atau apapun lah kelemahan kita, itu tidak menghalangi kita untuk berbuat perkara besar bagi Tuhan. Asal kita mau bertindak dengan iman, berperang di pihak Tuhan, dan tidak membawa alasan-alasan. Sama seperti saya berikan beberapa contoh, pelayan perempuan di rumah Naaman. Ada satu gadis Israel diculik, dijadikan hamba, dijadikan budak lah kata kasarnya. Nggak enak lu jadi budak orang. Tapi ini gadis Israel tahu tidak ada kebetulan dalam hidupnya. Dia melayani dengan baik di rumah Naaman. Dia jadikan Naaman tuannya, dan dia tahu tuannya itu sakit kusta. Dia bisa aja mementingkan diri sendiri. Rasai, berani-berani menculik anak gadis Israel. Kena kusta loh kan? Nah, bisa. Atau saya kan cuma muda, nanti kalau saya ngomong apa jadi daripada saya. Sekarang hidup saya sudah enak, paling nggak saya dikasih makan ya, ngepel, nyuci piring satu-satu. Tapi nanti kok dia nggak suka, bisa bahaya saya. Bisa bekerja sangat keras, bekerja paksa, saya diam saja. Tidak, gadis kecil ini hatinya tergerak oleh kasih, dia sampaikan kebenaran. Dia bilang, kami punya nabi di sana, nabi itu sanggup menyembuhkan. Sudah tahu ceritanya, singkat cerita, Naaman sembuh. Haleluya. Ada juga pegawai Naaman, dia bawahan, betul?
kepadanya, bahwasanya dia harus membenamkan dirinya 7 kali di Sungai Jordan. Dia bilang, ya paling enggak keluarlah begini-begini, jangan titip pesan. Gerakkanlah tanganmu. Kan banyak jiwa begitu. Paling enggak Bapak turunlah jamah saya, jangan dari depan, 10 langkah. Dia yang mau mengatur. Naaman pun begitu. Lalu ditambah dengan kritikannya, bukankah sungai Abana, sungai Parpar jauh lebih jernih? Ayo pulang katanya. Bisa juga semua pemain ini diam saja. Pulang. Tidak. Dia mengasihi. Saudara, kasih Kristus kiranya menggerakkan kita. Kalau ada resiko dalam setiap peperangan rohani, kasih Kristus menggerakkan saudara. Saudara tidak bisa diam kalau tahu itu benar. Saudara harus menyatakan kebenaran. Lalu pegawai yang rendah itu berkata, Bapak, ya saya parafrasekanlah. Saya dikatakan oleh dia, kalau tadi disuruh lebih sulit, kan Bapak buat. Ini disuruh gampang aja, benamkan 7 kali. Kalau susahnya, kita buat aja Pak ya, Bapak saya. Bagaimana lah kira-kira begitu. Intinya dia berhasil, namun membenamkan dirinya 7 kali. Yang ke-7 kalinya dia keluar dari air, kulitnya sembuh baik. Dia disembuhkan. Kenapa? Karena ada satu bawahan, ada satu gadis Israel, tidak peduli walau dia muda, walau dia rendahan, walau dia budak, dia berperang di pihak Tuhan. Amin saudara. Kalau saudara baca kisah Esther itu juga demikian. Dia tahu kalau dia dipanggil raja, kalau dia menghadap raja tanpa dipanggil, resikonya nyawa. Tapi dia siap sedia berperang di pihak Tuhan, membela bangsa Tuhan. Sebabnya ada satu ungkapan yang sangat terkenal, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Tapi tahukah saudara, saudara tidak akan mati kalau belum waktu Tuhan. Kalau masih ada tugas yang harus saudara siapkan, saudara tidak akan mati. Sama halnya dengan Esther, dan dia berhasil saudara. Sama halnya dengan Deborah, inilah ayat-ayat yang kita baca dalam buku Hakim-Hakim tadi. Karena panglima laki-laki tidak ikut berperang, Tuhan panggil perempuan. Dan di zaman perjanjian baru, Tuhan panggil semua laki-laki, Tuhan panggil semua perempuan, Tuhan panggil kita semua untuk berperang di pihaknya. Malam hari ini saudaraku, sebelum saya serahkan kepada Ibu Pendeta Victoria, saya mengatakan kepada saudara, lakukan pelayanan saudara dengan berani dan roh yang dalam. Ayat terakhir, 2 Timotius 1 ayat 7. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membagikan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Inilah dia Roh Kudus. Mari kita penuh Roh Kudus setiap hari. Amin. Berikan tepuk tangan, saya serahkan kepada Ibu Pendeta Victoria. Haleluya.